Mungkin ada tambahan dari Bapak Inam yang hadir pada malam hari ini. Untuk tuan rumah, saya minta terima kasih Bapak Situa di Saragi. Baik Bapak Inam, kita akan mulai ibadah kita di dalam wudhu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami. Datang dan hampirilah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu denganmu. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Amin. Terima kasih di dalam Tuhan. Sungguh kita sangat bersyukur dan bersuka cita karena cinta dan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sama seperti pujian yang kita nyanyikan bersama-sama dalam Kidung Kaisar nomor 76 ayat yang pertama sampai ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Setelah bernyanyi, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera
cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berterima kasih Yesus di hatiku, Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan pada malam hari ini, di mana Tuhan menimbangkan kami di tempat yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam pertobongan gabungannya Tuhan. Bapa yang terkasih, kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan buat satu hari ini boleh kami lalui di dalam takut akan Engkau. Mungkin banyak kelakuan perbuatan kami yang tidak berkenan pada satu hari ini Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan Bapa untuk menyucikan kami supaya di dalam ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang melawat kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh Bapa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati pembawa pujian, pemusik, singer, dan bahkan nanti Tuhan hamba-Mu akan memberitakan firman. Biarlah Engkau juga yang memberkati hamba-Mu ya Bapa, supaya firman yang Dia berikan itu adalah daripada Engkau, untuk bungkus dia Bapa dengan kuasa darah-Mu, supaya apa yang Dia sampaikan bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah di hati kami masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan kami pribadi lepas pribadi yang ada di sini, biarlah Tuhan berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat ibadah kami hari Minggu, biarlah Tuhan yang memberkati, begitu juga dengan ibadah sekolah minggu. Kiranya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati guru sekolah minggu, Engkau juga yang memberkati pekerja yang ambil bagian di dalam pelayanan minggu, bahkan hamba-Mu yang akan memberikan firman juga Engkau yang memberkati ya Bapa. Bahkan kami yang akan datang ke rumah Engkau juga yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat rencana seksi Bapak yang akan berangkat besok ke Singkawang. Biarlah Tuhan yang memberkati seksi Bapak, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka sukacita ya Tuhan, supaya mereka boleh berangkat ke Singkawang dan boleh Bapak menjadi berkat di sana nantinya ya Bapak. Biarpun apapun program yang mereka buat, kiranya Tuhan yang memberkati, supaya apa yang menjadi goalnya Bapak, Engkau selalu memenangkan mereka dan mereka boleh mendapatkannya ya Tuhan. Biarlah iman percaya mereka, biarlah juga pengenalan terhadap Engkau semakin bertumbuh di dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kepulangan mereka minggu ke Pontianak. Biarlah Tuhan yang menjaga mereka, supaya mereka juga boleh tiba di Pontianak dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta kami yang akan berangkat ke Sintang. Biarlah Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi, menutup bungkus Bapak-Bapak Pendeta kami, supaya boleh tiba di Sintang
dimanapun berada, terutama di lingkungan GKPS. Tuhan berkati apapun yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan yang mencukupkan, memberikan mereka kesehatan, semangat, dan luar biasa Tuhan. Biarlah namamu boleh diberitakan ke ujung dunia Tuhan, supaya semua mendengar dan mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah namamu Bapa di surga. Banyak hal yang akan kami mohonkan kepadamu, tetapi kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak Tuhan yang ada di GKPS Pontianak, baik itu dari balita maupun anak yang sudah sekolah, baik itu yang sudah mahasiswa maupun yang sudah tamat ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan juga yang memberikan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Pekerjaan buat mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, supaya mereka juga Bapak boleh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan kehendak mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang belum mendapatkan jodoh, biarlah Tuhan yang memberikan jodoh yang sepadan, yang boleh selalu bersama membangun iman mereka supaya selalu lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah kami dan doa kami sampaikan ke dalam namamu, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Banyak cara Tuhan mengasihi kita. Dengan indahnya siang disinari terang, indahnya petang dengan angin yang sejuk, dengan harumnya kembang yang selalu tetap semerbak. Mari dengan rasa ucapan syukur kita bernyanyi dalam Kidung Keesaan nomor 527 ayat yang pertama sampai kedua. Setelah bernyanyi kita masuk dalam doa Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
syukur, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan, dukungan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami, khususnya sepanjang satu hari ini, pada malam hari ini ya Bapa, bersuka cita Tuhan boleh kumpulkan kami, khususnya jemaat Tuhan yang ada di KPS Pontianak pada malam hari ini, kembali kami boleh bersekutu bersama-sama. Inilah kami ya Bapa, si banyak dari anggota jemaat yang seyogianya mestinya hadir di dalam acara pertemuan pada malam hari ini. Tapi inilah kami ya Bapa yang memberikan hati, waktu, serta pikiran jiwa kami boleh datang berkumpul. Berkati kami setiap jiwa-jiwa yang boleh hadir pada malam hari ini. Kami terus juga mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk hari yang akan datang. Kiranya setiap langkah kami, setiap pemikiran kami, perbuatan kami, biarlah kami hanya memikirkan, merencanakan, serta melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat sebentar lagi kami akan mau disapa dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bukakan hati serta pikiran kami untuk kami boleh memahami, kami boleh mengerti, serta kami juga boleh melakukan dan segala kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga kesehatannya, pelayanannya, sehingga dia terus boleh melihat bagaimana Tuhan terus boleh memelihara dia di dalam kehidupan serta pelayanannya. Barangkali selesai juga nanti ibadah ini ya Bapak, kami mungkin akan mau kembali ke rumah kami masing-masing. Bagaimana Tuhan boleh menyertai, menuntun perjalanan kami dari rumah kami hingga ke tempat yang kudus ini dengan penuh ucapan syukur kami boleh selamat. Demikian juga kami masih memohon ya Bapak, sekiranya nanti kami boleh pulang dari tempat ini, hanya dalam perjalanan setiap kendaraan yang boleh kami gunakan, kiranya Tuhan boleh pelihara, boleh tiba kami di rumah kami dengan penuh ucapan syukur. Inilah doa pengharapan kami ya Bapak, di dalam segala tingkah laku, perbuatan, percakapan yang tidak berkenan bagi nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun ya Bapak, kiranya Tuhan boleh ampuni kami akan segala pelanggaran dosa, agar kami tetap boleh datang lagi kepada Tuhan, memohon akan segala anugerah serta berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan setiap doa-doa yang boleh kami naikkan, kami sampaikan, boleh Tuhan terima dan boleh Tuhan jawab. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami segala berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, kita bernyanyi Hidup Keesokan nomor 585 ayat yang pertama sampai yang kedua. Hidup. Ada sobat
berkati ya Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh kasih karunia dan penyertaan Tuhan, mengumpulkan kami di rumah-Mu ini untuk mengikuti kebaktian pertemuan. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus, yang telah bersekutu di malam hari ini. Biarlah sabda kebenaran firman Tuhan boleh kami terima, dan boleh Tuhan Yesus kami mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, karena kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di malam hari ini, mari kita buka dari kitab Mazmur pasal 139, dimulai dari ayat 1 sampai ayat ke-6 dan dilanjutkan di ayat 13 sampai ayat 18. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur 139, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, lalu dilanjutkan ayat 13 sampai ayat 18. Marilah kita membaca firman Tuhan dengan beresponsor yang demikianlah dikatakan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau menghubungi. Dari belakang dan dari depan Engkau membunuh aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Amin, demikianlah firman Tuhan. Para sobat ke depan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin berbagi sebuah cerita melalui firman Tuhan ini. Dan cerita yang saya bagikan ini adalah cerita kehidupan saya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran untuk saya pribadi yang menurut saya ternyata kesimpulannya saya tidak mengenal diri saya. Kalau kita melihat tadi di sini dikatakan Tuhan itu Maha Tahu. Di bawah doa galukan Dia mengetahui apa saja karena Dia adalah Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Mulia. Jadi sebuah cerita ketika saya mengikuti ujian Pikaris. Jadi itu ada tahap. Dikatakan itu di tahap pertama dikatakan ujian psikotes. Itu akan dilakukan dalam 1 hari penuh, dimulai dari jam 8 sampai jam 5. Dan ketika selesai ujian, itu akan dikasih sebuah biodata. Dan terakhirnya itu pertanyaannya seperti ini. Tuliskan 5 kelebihan dan 5 kekurangan.
Jadi pada saat diminta di dalam soal itu, saya maupun teman-teman saya yang hadir pada saat itu untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan, saya rasa mungkin ada kesamaan di antara kita, Bapak dan Ibu. Kesamaannya yang pertama adalah manusia itu paling sering dan dominan mengerti tentang kelebihannya walaupun itu dilebih-lebihkan. Tapi terkadang juga tidak tahu, loh aku kelebihanku apa sih? Loh aku kekuranganku apa? Sehingga pada saat itu saya berpikir keras. Dengan ribuan soal yang saya jawab, tidak sebanding dengan satu soal yang harus saya akhiri itu. Maka saya berpikir, oh iya ya, apa kelebihan? 5 pula. Dan yang lebih sulitnya, apa kekuranganku? Oh betul. Kalau di Solma paling sulit nih bilang kekurangan. Jadi pada saat itu saya bekerja keras untuk berpikir, ya Tuhan, maha kuranganku. Wah, aku kurang dua. Ketika di kelebihan, apa aku kelebihan rumah. Dan kami ada juga berdiskusi, ada diberi waktu itu, boleh juga diskusi sebentar. Karena ini adalah yang terakhir sebelum kertas dikumpul katanya. Jadi kami diskusi dengan teman, diskusinya seperti ini. Oh Irma, bayang, menurutmu aduh, kelebihan saya nari, menjauh Pak. Tahu Mak, kamu itu suka memancing kemarahan. Mak, gak laku kalau buat itu nih. Tapi itu juga bisa jadi kelebihan, karena kelebihan kamu juga itu, kekuranganku itu. Kekuranganku justru banyak kali kurangnya ini. Apa dibuat ini? Dipojam. Apa bodoh nih? Saya bingung. Maka jikalau pertanyaan yang sama dilemparkan nih kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari, subuh kunasya malah bagus kunasya. Ahama kekurangan nasya dibagilah, ahama kelebihan nasya dibagilah. Tapi jujur ya, jangan pula kelebihanku. Coba masak nih HP ini standar kita menambah masak dulu, air, bawang, sayur itu masak 3 namanya, lupa dulu. Tapi benar-benar kelebihan. Dan di situ saya menyadari Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah saya membaca firman ini, intinya itu hanya satu. Saya sendiri saja tidak mengenali diri saya. Dan yang luar biasanya adalah Tuhan jauh mengenali dari diri saya. Maka pemazmur di sini mengatakan hal yang luar biasa dalam pasal 139. Dia mengatakan dalam pemazmurnya, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Maka firman Tuhan di malam hari ini Bapak dan Ibu terbagi menjadi 2 bagian. Dalam seruan topik minggu yang dikatakan kekuatan berasal dari Allah. Bagian yang pertama itu dari ayat 1 sampai 5. Bagaimana pengenalan dan perancangan Tuhan pada manusia, dan bagian kedua adalah kenapa Tuhan mengenal dan merancang kehidupan manusia. Itu tadi sederhananya yang ingin saya katakan. Terkadang kita ini ternyata sok tahu Bapak dan Ibu. Kita mencari tahu tentang orang lain, padahal yang untuk diri kita sendiri nih, kita tidak tahu. Padahal kita kepo sama kehidupan yang lain. Maka di sini ada sebuah hubungan yang sangat-sangat dekat yang ingin diungkapkan oleh pemazmur. Dan contoh yang diangkat pada saat itu adalah Raja Daud. Dia menyatakan ungkapannya yang mengatakan betapa dekatnya. Maka ini dikatakan dalam sebuah ungkapan ketika pengenalan benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Bukan sebuah pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal maka kenalan. Maka dalam hal ini Raja Daud ingin menyatakan pengenalannya itu benar, sehingga tindakannya juga benar. Maka dia mengangkat api
berdiri kalau mau melangkah, sehingga ayat berikutnya dikatakan berjalan dan berbaring. Dalam ayat 3, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Ini adalah sebuah proses apapun yang sering kita lalui dalam kehidupan keseharian kita. Luar biasanya ia mengenal sehingga ia mengangkat dirinya sendiri, bahasa aku. Tuhan mengenal aku. Saat aku duduk karena banyaknya masalah, saya capek, saya lelah, saya pening, saya sakit, maka saya harus duduk. Di saat itu pun Tuhan melihat dia. Saat saya berjalan, saat saya berbaring, bahkan mungkin kalau dikatakan saat saya berlari, artinya ingin dikatakan di sini Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Daud ingin mengatakan dalam hal apapun ternyata Tuhan itu hadir. Maka dikatakan Maha Tahu. Dimanapun, bagaimanapun, Tuhan itu akan selalu hadir. Sehingga ungkapannya ini menarik sekali. Ia mengatakan dalam segala kehidupanku Tuhan memandang aku. Tuhan menyelidiki aku. Kalau sudah dikatakan menyelidiki, sudah sampai detail sekali. Sehingga inilah pengenalan yang benar yang boleh diungkapkan pada saat itu, yang mengajak Bapak dan Ibu juga seperti yang saya katakan tadi. Ternyata selama ini saya itu sok tahu ya, sok tahu dalam arti untuk diri saya sendiri pun saya tidak tahu ternyata apa menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi kelemahan saya. Tapi sering sekali untuk mencari tahu apa yang menjadi kelemahan orang dan apa yang menjadi kelebihan orang. Itu seringnya yang terjadi. Tapi Raja Daud ingin menyampaikan melalui Mazmur dalam firman Tuhan di malam hari ini Bapak dan Ibu. Dia ingin katakan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu telah melakukan segala sesuatunya. Sehingga yang ia ketahui adalah bahkan di dalam kandungan pun dia telah membentuk aku. Ini luar biasa. Sehingga dalam ayat 13 itu dikatakan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bahasa menenun. Jadi wakaf ini kita pernah ya melihat tenunan ibu. Atau kalau belum pernah bisa nanti di searching itu. Saya pernah melihat itu di Lampu Merah di Pematang Siantar itu banyak ibu-ibu yang sering pakai tapak catur, ulos dan lain segala macam. Ternyata itu pembuatannya sangat ribet. Jadi ketika saya melihat itu cara membuatnya juga, artinya mengapa itu sangat mahal ya? Karena mahal kali ini sarung, mahal mata tapak catur. Habis kemudian ada sarung pani, kita sering berbicara seperti itu. Itu sangat rumit. Ada tahap untuk mencucuk,
daripada Raja Daud yang ingin mengatakan, engkau telah membentuk aku, engkau telah menenun aku. Tentu hal ini kalau kita rimang-rimangi, Tuhan itu luar biasa. Memang maha tahu betul, maha hadir betul. Kenapa harus? Mungkin ini pertanyaan saya waktu SD sering bertanya tentang hal seperti ini. Kenapa ya mata itu harus dua? Kenapa ya tangan itu harus dua? Kenapa ya telinga itu harus dua? Kenapa ya mulut itu harus satu? Mungkin itu pertanyaan SD. Tapi itulah luar biasanya Tuhan ternyata. Semua Dia telah buat itu seturut dengan fungsinya masing-masing. Yang kadang menurut kita itu, ya kenapa harus seperti ini? Kadang juga bingung. Tapi itulah luar biasanya Tuhan Bapa dan Ibu. Dia telah merancang segala sesuatunya. Jadi untuk saat ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui, persoalan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengingat kesaksian Raja Daud. Tuhan yang merancang aku ada sampai hari ini. Dan itu bukan suatu kebetulan. Tuhan mendidik aku di keluarga bapak dan mama. Kenapa enggak di keluarga Nasiam aja? Jadi sudah dirancangnya sedemikian rupa sehingga boleh terjadi di dalam pengenalan yang benar. Maka inilah luar biasanya. Maka boleh dikatakan dalam seruan topik minggu kekuatan berasal dari Allah. Allah adalah sumber kekuatan. Kalau kita masih merasa kita ini mampu, kita tidak akan mengenal Tuhan adalah sumber kekuatan. Tapi ketika kita berada dalam titik terendah, disitulah manusia butuh sosok kekuatan. Maka disitulah manusia menyadari, oh ternyata aku lemah, maka aku butuh Tuhan. Tapi yang berjaya tidak mau sadar, ya itulah yang perlu disadarkan. Karena melalui firman ini telah dikatakan betapa ajaib dalam ayat 6 ini. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Bagaimanapun pintarnya manusia, bangsa Israel alam Yahudi, bagaimanapun pintarnya Einstein, maka tidak ada yang bisa melampaui Dia yang maha tahu. Maka bagaimana bisa manusia selalu menyombongkan diri? Karena manusia sering lupa diri. Ayo si Raja Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ingin mengatakan seperti itu. Daud, jangan lupa diri dong. Maka dia tahu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena dia merasa dia adalah manusia yang lemah, yang senantiasa jatuh dalam pencobaan, lupa diri. Sehingga dia kembali dalam jati dirinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena dia merasa dia lemah dan dia butuh sumber kekuatan yang berasal dari Allah. Maka Allah adalah sumber kekuatan. Maka kemanakah kita yang lemah harus pergi? Kepada Allah. Sama seperti umpaman Raja Daud yang mulai kita lihat di sini. Dalam pengenalannya yang benar, ia menunjukkan tindakan yang benar. Sama seperti saya awali tadi, Bapak dan Ibu, sering sekali kita tidak mengetahui, kita sok tahu dalam kehidupan kita, tapi ketika diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan di lingkup kehidupan, ternyata kita tidak mengenal siapa diri kita. Maka dari itu, mari kenallah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan mampu menyelidiki, mengetahui apa dan bagaimana
kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, demikianlah firman Allah dalam kebaktian pertemuan di malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih. Sukacita telah kami terima Tuhan di malam hari ini Bapa, sehingga oleh kasih dan penyertaan-Mu kami boleh duduk bersama, boleh memuji dan memuliakan Engkau di dalam kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk undangan ini. Kami boleh hadir Tuhan dengan penuh kasih dan sukacita. Dan biarlah sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di malam hari ini Tuhan, yang akan selalu mengingatkan kami Bapa, agar kami boleh selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, sehingga kami mengaku kami ini adalah lemah Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus Kristus untuk menopang kehidupan kami, sehingga biarlah kami Tuhan Yesus yang lemah boleh selalu bergantung hanya kepada Yesus Kristus, sehingga apapun persoalan, permasalahan, sakit penyakit, dalam permasalahan finansial sekalipun, hadirlah Engkau ya Tuhan Allah, membawa damai sejahtera di tengah-tengah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melalui kehidupan kami dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus juga yang menyertai kehidupan kami, pekerjaan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, baik dimanapun ya Bapa, yang jauh maupun yang dekat. Demikian juga Tuhan Yesus dengan anak jemaat-Mu yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing, menambahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kasih-Mu Tuhan Yesus yang boleh hadir di dalam hati dan pikiran mereka. Demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di GKPS Pontianak ini, bahkan seluruh majelis, seluruh pengurus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Allah, inilah doa kami ya Tuhan, yang boleh kami sampaikan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kidung Keesaan nomor 380 ayat yang pertama sampai yang ketiga.
Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita kembali menyanyikan ayat yang kelima. Ingat firman-Mu ya Tuhan yang mengajari kami mengingat yang kecil. Oh ingat firman-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita telah mengumpulkan persembahan dengan sukacita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Maka sekarang, dengan kerendahan hati, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan sukacita dan mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami kepada-Mu. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah kami senantiasa agar semakin dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari berbagai yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.